Halo dan selamat datang kembali di channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu nih ke teman-teman yang udah nonton dan memberikan feedback berupa komentar positif ke video-video yang saya upload. Selain komentar positif, ternyata cukup baik juga saya temukan banyak dari teman-teman yang request beberapa emiten untuk dilakukan analisa fundamentalnya, seperti contohnya beberapa emiten atau komentar di sebelah sini. Nah, karena keterbatasan waktu dan expertise saya juga di beberapa sektor tertentu, maka tentunya belum semua request teman-teman bisa saya buatkan video analisanya. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, karena di video kali ini saya mau coba sharing cara cepat analisa fundamental saham. Supaya nanti teman-teman juga bisa analisa secara mandiri emiten yang jadi watchlist teman-teman kalau video analisanya belum saya buat. So, tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman yang mau bisa analisa fundamental secara mandiri, yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Buat teman-teman yang ngikutin video dan cara analisa saham saya, sebenarnya hampir semua data-data yang saya gunakan bisa kita akses dengan mudah dan cepat lewat aplikasi Ajaib Sekuritas. Saya akan praktekkan langkah-langkahnya sampai bisa dapat data-datanya. Dan tentunya harus punya akun dulu ya, teman-teman. Proses buatnya mudah kok, semuanya full online, 1x24 jam sudah terverifikasi dan besoknya bisa langsung transaksi. Dan tentunya kalau teman-teman baru daftar, jangan lupa pakai kode ajaib saya yang ini ya, supaya nanti bisa langsung dapat saham gratis saat pertama kali transaksi langsung dari Ajaib Sekuritas. Langkah pertama setelah kita daftar, tentunya kita buka dulu aplikasi Ajaib Sekuritasnya ya. Nah, kemudian di sini kita akan login dulu. Nah, tampilan pertama akan muncul seperti ini ya, halaman berandanya. Nah, misalnya untuk contoh di video ini, saya mau coba analisa untuk fundamental BBYB. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Yang pertama, kita bisa cari dulu nih saham BBYB-nya. Nah, untuk mencarinya kita tinggal ke bawah, ada beranda dan ada cari ya. Kita tekan cari di sini. Nah, di tab cari ini ada banyak informasi ya. Ada agenda hari ini, ada penawaran IPO, dan analisa saham terkini. Nah, untuk mencari saham, kita ke kanan atas ya. Ada kaca pembesar dan kita tinggal pencet saja. Nah, di sini kita ketikkan BBYB ya, misalnya. Nah, di sini kita tinggal tekan saja dan langsung muncul nih. BBYB perdagangan di hari ini. Nah, di sini secara grafik kita bisa lihat harian gitu ya. Ada bisa juga mingguan, bisa 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun, 5 tahun, atau semenjak IPO. Dan kalau teman-teman mungkin nggak prefer pakai candlestick ya, mungkin prefernya pakai line chart gitu ya. Nah, ini kita tinggal ganti aja nih, atur grafik di sini, dan kita bisa ganti line chart untuk mempermudah kita analisa gitu. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada order book. Nah, kebetulan ini lagi jam dagang bursa ya, jadi bisa beli dan jual. Nah, di kanan itu ada news di sini. Nah, news ini adalah berita-berita yang terkait dengan saham yang kita lagi mau analisa. Nah, jadi kita bisa update nih berita-berita terkini di saham yang kita pegang atau kita lagi sedang watchlist kan, itu seperti apa sih, positif atau negatif. Nah, kemudian di kanan ada broker summary nih. Nah, ini mungkin penting buat teman-teman yang punya alirannya itu bandarmologi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat broker-broker mana yang aktif menjual atau membeli sahamnya. Periode ini juga kita bisa ganti, mungkin kita mau lihat dari awal bulan gitu ya, sampai saat ini kira-kira berapa banyak sih broker ini menjual dan membeli sahamnya. Nah, lalu kemudian setelah broker summary, di sebelah kanan itu ada analisis ya. Nah, di sini adalah beberapa komentar analis yang ada di Ajaib. Mereka memberikan pandangan analisa mereka gitu ya. Kayak contohnya di BBYB ini, BBYB akan right issue dengan rasio 35:9 di harga 1.300, come date, ex date, dan recording date-nya di sini ada ya. Jadi nanti teman-teman kalau punya sahamnya juga bisa langsung update nih. Oh, mau right issue nih di rasio segini, di harga segini. Jadi teman-teman bisa prepare gitu. Nah, kemudian setelah analisis, di kanan ini ada key statistik. Nah, ini tab yang paling saya suka ya. Karena saya basisnya kuat di fundamental, maka data-data key statistik ini yang jadi penting buat saya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian performance ya. Ada ROA, ROE, GPM, OPM, dan NPM. Nah, kinerjanya seperti apa? Sekilas kalau kita mau lihat BBYB, di sini angkanya banyak negatif ya. ROA-nya negatif, ROE-nya negatif, GPM-nya negatif, OPM dan NPM-nya juga masih negatif. Nah, secara valuasi di bawah kita bisa juga perhatikan, ada EPS, PBV, dan PE ratio-nya juga ada di sini ya. Kita lihat secara valuasi sih sudah sangat mahal ya. PBV-nya sudah di atas 1 jauh ya, bahkan ini 12,69. PE ratio-nya bahkan di sini minus 58,91. Nah, kemudian dari segi solvensinya kita bisa lihat rasio DER-nya ya, debt to equity ratio angkanya sudah 631%. Berarti ini kan besar sekali angkanya. Lalu kemudian terakhir di bawah ada dividen. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih detail lagi tahun per tahun, kita bisa pencet lihat detail di sini. Nah, saat kita lihat detail, di sini kita bisa lihat nih secara kuartalan maupun secara tahunan. Biasanya sih data yang saya gunakan adalah secara tahunan ya.
Jadi ntar tinggal dipilih aja sini kuartal 4 gitu. Nah, maka akan muncul record 4 tahun terakhir. Ya, di sini kita bisa lihat nih pergerakan ROE-nya. Contoh, untuk BBYB tahun 2017 sampai 2018 ternyata masih minus nih, dan lumayan gede. Tahun 2018 minus 29,8%. Tapi 2019 dan 2020 sudah plus, tapi angkanya masih kecil ya, hanya 0,3 dan 1% aja. Sekilas kalau kita lihat dari kinerja keuangannya si BBYB ini masih belum terlalu wah seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lanjut ke bagian valuasi, di sini juga kita bisa lihat PE rasionya terutama angkanya sudah besar-besar ya. Bahkan di tahun 2018 itu minus 10,77. Nah, kalau kita mau lihat rule of thumb-nya PE ratio, dikatakan harga wajar kan kalau di kisaran angka 10. Nah, untuk kuartal 4 2020 aja angkanya sudah di 123,65 kali. Berarti ini sudah sangat kelewatan mahalnya kalau dari sudut pandang value investing, gitu ya. Nah, untuk dari segi debt to equity ratio-nya juga kita bisa lihat ya, solvency di sini juga angkanya besar-besar ya. Semuanya sudah di atas 2. Ini bahkan sampai 384% di tahun 2020 terakhir. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar dengan jargon-jargon keuangan, di sini juga teman-teman bisa dibantu nih. Misalnya teman-teman bingung EBIT ini apa sih? Nah, ini tinggal dipencet aja di sini. Nah, maka akan ada penjelasannya di sini. Jadi teman-teman bisa langsung belajar juga. Jadi memang secara sekilas kalau dari laporan keuangan masih belum wah ya. Namun bagaimana dengan secara teknikalnya? Nah, ini kita coba mundur. Lalu kita setelah key statistik di kanan ini ada teknikal, ya. Nah, di sini juga bisa juga jadi referensi para teman-teman yang jadi trader mungkin ya, yang mengandalkan analisa teknikal secara lebih kuat gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, analisa teknikal dari aplikasi Ajaib menyimpulkan untuk BBYB kesimpulannya ada 100% beli gitu ya. Nah, ini cukup menarik karena secara fundamental mungkin value investing bilangnya tak usah beli, tapi secara teknikal bilangnya beli gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek juga support 1, support 2, dan support 3-nya. Resisten 1, resisten 2, dan resisten 3-nya. Semuanya udah langsung dibuat oleh aplikasi Ajaib. Nah, di bawah juga ada beberapa indikator yang terkenal gitu ya, seperti RSI, ada stokastik, dan sebagainya. Teman-teman bisa gunakan ini buat jadi panduan trading gitu. Nah, lalu kemudian di sebelah kanan ini ada bagian finansial. Nah, ini juga penting ya buat analisa keuangan perusahaan. Nah, saya biasa menggunakan yang tahunan di sini. Nah, biasanya saya menggunakan 5 tahun terakhir ya. Di sini misalnya tekan 2016, maka akan muncul 5 tahun terakhir sampai tahun 2020. Nah, di sini kita juga bisa evaluasi nih, bagaimana revenue-nya, apakah meningkat setiap tahun, profit margin-nya apakah masih meningkat, net profit-nya seperti apa. Kemudian juga ada balance sheet di sini ya, kita bisa evaluasi aset dan hutangnya, apakah lebih tinggi hutangnya dibanding ekuitasnya, dan bagaimana rasio debt to equity rasionya. Di sini langsung semuanya terpampang di aplikasi Ajaib. Dan yang terakhir juga ada rasio cash flow-nya ya. Di sini kita bisa evaluasi apakah cash flow from operation-nya itu terus positif, atau malah kebanyakan negatif, yang berarti lebih banyak uang keluar dibanding uang masuknya. Nah, kemudian setelah tab finansial ini, di kanan ada tab corporate action. Nah, di sini kita bisa lihat apakah perusahaan rajin bagi dividen gitu ya. Nah, untuk kasus BBYB ini kita bisa lihat ternyata pembagian dividennya nggak rutin nih. Dividen terakhir di tahun 2021, sebelumnya di tahun 2020, sebelumnya lagi di tahun 2018, dan sebelumnya lagi di tahun 2016. Jadi suka lompat-lompat. Nah, ini jadi bahan evaluasi teman-teman juga nih. Nah, kemudian yang terakhir ada tab profile nih. Nah, di profile kita bisa dengan mudah dan ringkas baca nama perusahaannya ini apa sih, kemudian dicatat IPO-nya itu per tahun berapa, dan didirikannya sejak tahun berapa di sini gitu ya. Ini contohnya tuh BBYB, berarti dia dicatatnya tahun 2015, berdirinya sejak tahun 1989 gitu ya. Dan kemudian untuk bidang usahanya, BBYB ini di sektor keuangan. Nah, di sini juga dijelaskan juga nih, nama pimpinan perusahaan dan komisaris-komisarisnya. Jadi, kalau kita mau analisa lebih lanjut, manajemennya kita bisa gali lebih dalam gitu ya. Nah, misalnya teman-teman setelah analisa merasa cocok nih, mau beli saham BBYB misalnya contoh. Nanti teman-teman tinggal pencet aja nih tombol beli di kanan ini. Nah, di sini kita bisa tulis mau di harga berapa gitu ya. Kita juga bisa tekan nih, lihat di order booknya kita mau misalnya contoh di harga 2260, kita tinggal tekan aja. Lalu untuk lotnya kita bisa ketik, misalnya mau beli 10 lot, contoh ya. Nah, di sini kita tinggal pencet aja dan pencet OK. Nah, kalau teman-teman sudah OK atau sesuai dengan saham yang mau dibeli, nanti tinggal pencet aja tombol beli yang di kanan bawah ini, maka ntar ordernya akan langsung terpasang. Nah, selain cara beli yang seperti biasa, seperti yang saya barusan jelaskan, menariknya di Ajaib ini kita bisa buat robot auto beli gitu ya. Nah, sini saya coba contohkan, misalnya kita mau buat robot auto beli di harga tertentu. Nah, tinggal diubah aja nih tipe ordernya ke auto order beli di sini. Nah, di sini kita bisa tentukan nih periode mulainya, misalnya dari periode saat ini sampai periode bulan depan gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tentukan aja. Nah, ini kita atur untuk kriterianya. Harga mencapai lebih besar atau sama dengan dari 2310. Misalnya contohnya saya mau lebih rendah gitu ya. Lebih kecil atau sama dengan dari harga 2200 gitu misalnya. Nah, beli di harga
2.200 misalnya. Lalu kemudian beli berapa lot? Beli 5 lot contohnya. Nah, jika sudah, tinggal pencet aktifkan order beli di sini. Maka di sini akan muncul menu konfirmasi ya, apakah robot yang sudah kita buat ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah sesuai, maka tinggal pencet simpan auto order beli. Nah, setelah itu maka robot auto order akan otomatis aktif gitu ya. Di sini kita bisa langsung lihat ke halaman auto order. Nah, di sini kita bisa lihat ya, robot auto order yang sedang aktif. Kita juga bisa matikan kalau kita nggak pengen diaktifkan. Dan kita juga bisa edit maupun kita buang ya di sini. Misalnya saya mau buang contohnya di sini. Nah, dihapus seperti itu. Jadi mungkin auto order ini akan sangat berguna nih buat teman-teman yang mungkin sifatnya investasi gitu ya, jangka panjang. Jadi dibeli aja misalnya harga pertama dibeli 50% pelurunya. Lalu kemudian di set auto order turun 10%, beli lagi 25%, kemudian robot auto order kedua turun lagi 10%, beli lagi 25%, seperti itu. Oke, itu tadi sharing saya langkah-langkah cara cepat analisa fundamental saham yang biasa saya lakukan. Nah, biasanya untuk screening di aplikasi itu saya gunakan sebagai screening awal aja. Kalau teman-teman punya waktu, bisa juga nih digali lagi lebih dalam dengan membaca laporan keuangan perusahaan maupun public expose-nya. Nah, untuk teman-teman sendiri, bagaimana nih cara teman-teman melakukan screening dan menentukan saham mana yang mau dibeli? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya bisa diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.